bilang haram, mau satu dunia bilang halal, tidak bisa, haram. Nggak bisa sama sekali. Sama dengan kasus sekarang itu, yang terkenal dengan Al-Ma'idah 51. Hah? Iya. Kalau saya sarankan jangan Al-Ma'idah 51 saja dibaca. Allah sedang membukakan mata muslimin di Indonesia dan seluruh dunia. Al-Ma'idah itu kalau mau dibaca 51 sampai 75 bacanya. Sambungannya banyak itu. Ya. Kalau kita baca cuma 51, Allah bilang, hai orang beriman, jangan jadikan orang-orang kafir sebagai aulia. Jangan jadikan orang-orang dari ahli kitab, Yahudi dan Nasrani sebagai pemimpin. Ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidul yahuda wan nasara aulia. Allah rincikan, Yahudi, Nasrani, jangan jadikan sebagai pemimpin kalian. Aulia jamak daripada wali, yang berarti apa? Tempat bersandar, penanggung jawab, pemimpin. Yang itu. Ba'duhum awliya'u ba'd, sebagian mereka adalah pemimpin sebagian yang lain. Wa may yatawallahum minkum fa innahu minhum. Siapa yang coba-coba menjadikan mereka sebagai pemimpin berarti dia sama saja sama orang-orang itu. Sama dengan kekafiran, gitu kan? Jadi jelas sekali firman Allah Subhanahu wa taala di sini. Lalu datanglah seseorang yang non muslim ini mengatakan umat Islam jangan mau dibohongi dengan ayat ini. Apa makna kalimat ini? Mungkin ada di antara kita mengatakan itu kan cuma kata-kata. Sekarang saya tanya Bapak Ibu sekalian, kalau ada orang sekarang datang ke masjid lalu syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah, kata-kata bukan? Baik, 1 menit kemudian dia mati, masuk surga atau neraka? Surga dong. Siapa yang bilang neraka? Masa orang syahadat masuk neraka? Ada orang ucapin syahadat, 1 menit kemudian meninggal, masuk surga. Ada orang mengatakan naudzubillah murtad dari agama, satu kalimat, saya murtad dari Islam, naudzubillah. Kalimat itu dengan hatinya dia ucapkan. Mati 1 menit kemudian masuk neraka atau surga? Neraka. Kalimat bukan? Kalimat. Jadi ini juga kalimat. Makna kalimat yang diucapkan orang-orang ini adalah jangan kalian mau dibohongi dengan Al-Ma'idah. Bisa banyak maknanya. Pertama, jangan percaya ayat itu, karena itu membohongi kalian. Berat atau enggak nih? Beratin. Jadi seakan-akan Allah bohong loh itu ayatnya. Makna yang lain adalah masuk dalam sama dengan rincian perkataan dia. Jangan percaya itu ulama-ulama yang menjelaskan ayat itu pada kalian, kalian dibohongin. Jadi sudah Allah dikatakan membohongi kita, ulama yang jelaskan juga membohongi kita. Plus lagi kita semua umat Islam dikatakan kalian bodoh nih, dibohong-bohongin. Bagaimana caranya umat Islam bisa terima ini? Ini kalau di zaman Umar sudah hilang lahirnya orang ini. Ini gak bisa ini. Lalu dikatakan gak masalah. Subhanallah, Al-Ma'idah 52 menjelaskan kepada kita tentang apa yang muncul sekarang. Allah mengatakan, dan kalian melihat orang-orang yang dalam hatinya ada penyakit kemunafikan, berlumba-lumba membela orang-orang ini, dan mereka berkata, kami akan tertimpa dairah. Dairah itu apa? Kesulitan hidup, kehilangan jabatan. Wa taral ladzina fi qulubihim maradun yusari'una fihim yaquluna nakhsha an tusibana dairah. Ya. Muncul orang-orang munafik tuh. Keluar orang-orang munafik. Enggak apa-apa itu. Bukan itu tafsirnya. Bukan itu tafsirnya. Cuma Allah yang tahu tafsirnya. Lalu kenapa kau tafsirkan? Dia bilang, itu kan bukan maknanya pemimpin. Dia nafsirin enggak? Kebodohan itu. Dia bilang cuma Allah yang tahu tafsirnya, lalu dia ikut tafsirkan. Artinya kalian tidak usah tafsirin, saya sendiri yang tafsirin. Ini luar biasa. Dianggap orang yang semua bodoh apa? Ini kekonyolan gitu kan. Muncul orang-orang munafik nih yang membela-bela semuanya orang-orang kafir ini. Gak bisa. Haram dalam agama. Kalau dia mau menjadi gubernur, kemudian dia menyampaikan visi misi dia berusaha tunjukkan kualitas manusiawi, silakan. Bawa ayat Al-Quran, dah bisa ini. Dan dalam Islam, kalau seseorang kepergok melakukan satu perbuatan, kepergok mencuri, kepergok berzina, kepergok praktek dukun, walaupun dia taubat, dia apakan? Hukum.
Karena kepergok. Orang yang dikepergok ada kamera nyoting dia. Ngomong. Ini sudah tidak layak jadi calon, nggak layak dan harus dihukum. Nggak bisa nggak. Kalau Muslim, ada Muslim yang bilang ya, jangan kalian, orang Muslim bilang gitu ya, jangan kalian dibohongi dengan Al-Maidah 51. Dalam Islam itu dikisos. Dikisos dalam Islam, dipenggal itu. Nggak boleh dia ngomong begitu. Bagaimana dengan orang kafir nih? Di tengah-tengah komunitas Islam. Anehnya subhanallah orang-orang munafik banyak muncul. Kelihatan. Membela-bela orang-orang non-muslimin. Salah ini masih dibela. Aneh sekali. Kalau kita berada di wilayah kita minoritas muslim, wajar dipimpin oleh non-muslim. Tapi di wilayah Islam, kita dipimpin, plus lagi mau mengolok-olok agama, nggak bisa ini. Nggak bisa ini. Belum lagi mencak-mencak dengan kata-katanya yang tidak santun. Bayangkan Bapak Ibu sekalian kalau ada, saya misalnya bilang gini, jangan makan babi, karena surah Al-Maidah ayat 3 melarang makan babi. Penjual babi di pasar bilang, jangan percaya itu Khalid. Dia bohongin kalian dengan Al-Maidah ayat 3. Hah? Sama nggak kira-kira? Nah, sama. Berarti Khalid ini pendusta, ayat Allah itu juga salah. Bayangkan itu. Sama. Jangan minum khamar ya. Al-Maidah ayat 90 larang, nggak boleh. Wah, penjual khamar bilang, jangan percaya, dibohongin tuh dengan Al-Maidah 90 kan. Seperti itulah. Ya, jadi ini semua berlaku yang salah.